Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita utama. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 9 rumah warga di Jalan Pasir Wosi ludes terbakar pada Rabu 29 September sekitar pukul 04.00. Api diduga berasal dari salah satu tempat usaha yang berada di sekitar rumah padat penduduk. Sembilan rumah ludes terbakar pada Rabu dini hari tadi, sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Dari keterangan warga di sekitar lokasi, api berasal dari salah satu tempat usaha yang berada di sekitar rumah padat penduduk, hingga menjalar ke sejumlah rumah warga yang berada di sampingnya. Kejadian ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Warga pun sempat berupaya menggunakan peralatan seadanya, namun akibat api yang sudah membesar dan kesulitan mendapatkan air di dekat lokasi, sehingga api leluasa melahap sejumlah rumah dan membuat warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran menjadi panik dan mencoba menyelamatkan sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Tidak lama setelah kebakaran tersebut terjadi, satu unit mobil kebakaran tiba di lokasi untuk membantu memadamkan api yang sudah menjalar ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kecewa karena nama-nama yang diumumkan dalam paket pekerjaan tidak sesuai, ratusan pengusaha kembali memalang kantor Gubernur Papua Barat. Pengusaha Papua wilayah Papua Barat kembali melakukan aksinya di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat pada Rabu 29 September 2021. Para pendemo kecewa dengan nama yang telah diumumkan dalam paket pengerjaan yang mana telah disepakati. Aksi yang dilakukan oleh ratusan pendemo dari berbagai asosiasi merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap realisasi pengerjaan paket yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bagi pengusaha Papua. Para pendemo meluapkan kekesalannya dengan memalang kantor gubernur. Sejumlah polisi juga terlihat mengamankan jalannya aspirasi yang dilakukan oleh pengusaha orang asli Papua. Sesuai pantauan TVRI di lapangan, para pendemo ini meluapkan kekesalannya lantaran tidak semua pengusaha mendapatkan paket pekerjaan. Dan tidak lama kemudian para pendemo ini diterima oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Barat Melkias Werinusa. Namun dari perundingan yang terjadi tidak membuahkan titik terang, yang mana Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melalui asisten 2-nya menghimbau agar para pendemo untuk dapat membubarkan diri dan membuka palang. Sebelumnya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat WMP Mandacan mengatakan jika surat nama-nama yang akan diumumkan telah diserahkan ke OPD masing-masing. Dan selanjutnya OPD masing-masing lah yang akan mengumumkan kapan paket pengerjaan bagi pengusaha asli Papua akan dilaksanakan. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Bapak datang ke rumahnya, kayak gubernur. Pemirsa, sebanyak 300 lebih warga lokalisasi 55 Maruni menerima vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Manokwari. Kapolres menyebutkan target vaksin ini guna mendukung vaksin aman dari Kapolri, yaitu 70%. Ratusan warga perumahan 55 Maruni antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Polres Manokwari Rabu pagi tadi. Vaksinasi hari ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kompleks lokalisasi bersama petugas kesehatan dari Polda Papua Barat. Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Wincaya kepada media mengatakan, vaksin kali ini pihaknya sengaja turun langsung ke pelosok-pelosok kampung untuk melakukan vaksin. Sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu untuk turun ke kota mendapatkan vaksin. Ia juga menyebutkan sesuai dengan target Kapolri dan Kapolda untuk aman vaksin yaitu harus mencapai 70%, di mana saat ini Kabupaten Manokwari sendiri sudah mencapai angka 52% masyarakat yang sudah divaksin. Sudah
lumayan bagus ya, karena sebelumnya yang pertama kemarin kami menggunakan kendaraan, kami ajak ke Dokus Polda dan juga di wilayah kabupaten di kota. Tapi sekarang ini kami terjun ke pelosok-pelosok dengan harapan kami masyarakat tidak terlalu susah untuk atau tidak terlalu jauh untuk lokasi vaksin. Demikian. Apakah ada target tersendiri dari Polres dari setiap penyelenggaraan vaksinasi Merdeka dengan sistem jemput bola ini? Ya. Target kami sesuai dengan instruksi tetap dari pemerintah maupun Pak Kapolri dan Pak Kapolda bahwa kita target nasional untuk aman adalah 70%. Sementara saat ini Kabupaten Manokwari sudah 52%. Jadi kami masih terus berupaya untuk mengoptimalkan daripada vaksinasi, itu yang pertama. Target keduanya, kami tetap memasuki ke tempat-tempat ibadah, tokoh-tokoh masyarakat, dan adik-adik pelajar melalui Dinas Pendidikan dan pemerintahan daerah. Kami bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah dan TNI dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan bersama. Ketua RT 04 RW 01 Kompleks 55 Maruni, Idrus Hanafi menyebutkan, vaksinasi hari ini merupakan yang pertama dilaksanakan dari Polres Manokwari. Dengan adanya vaksin hari ini, ia menjamin seluruh warga di lokalisasi 55 Maruni sudah 100%-nya telah mendapat vaksin pertama yang sebelumnya dilaksanakan di Polres Manokwari pada bulan kemarin. Sementara untuk hari ini, yang mengikuti vaksin hampir mencapai 300 orang, dari total keseluruhan ada 400 warga. Selama ini vaksinasi di Perum 55 baru pertama kali dilakukan oleh Polres Manokwari. Dan kami warga khususnya Perum 55 RT 4 sangat antusias sekali. Terima kasih dengan adanya vaksin yang diselenggarakan oleh pihak Polres Manokwari. Dan kami semua dengan adanya ini kemungkinan besar hampir 100% sudah vaksin semua antara 1 dan 2. Kalau sebelumnya kemarin kami vaksin pertama itu diselenggarakan di Polres. Ya, terus kedua dilakukan oleh Polda Papua Barat. Dan sebagian yang dilakukan Polda Papua Barat sudah vaksin keduanya. Jadi ini sisa, yang tersisa ini vaksin kedua yang dilakukan oleh Polres Manokwari. Yang sementara ini sudah 239 yang sekarang vaksin. Iya. Dari total semua keseluruhan itu hampir 400. ya, dari warga sini masih ada yang menolak tidak Pak vaksin? Alhamdulillah sementara ini tidak ada yang menolak. Yang mungkin yang tidak vaksin mungkin ada keluhan penyakit-penyakit bawaan itu yang tidak melakukan vaksin. Tapi semua pada vaksin semua. Baik pemuda, anak-anak sekolah maupun pramudia dan ibu-ibu. Turut hadir dalam kegiatan vaksinasi Wakapolres Manokwari, Kasat Binmas, Kasat Narkoba, dan sejumlah pejabat utama dan anggota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perayaan HUT Pekabaran Injil ke-67 di suku Meya, Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan berpesan, tanah Papua sudah diberkati, orang Papua sudah diberkati, sehingga saat ini kita harus menjadi berkat. 27 September 2021, suku Meya yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak melaksanakan ibadah syukur peringati masuknya Pekabaran Injil yang ke-67. Ibadah syukur dipusatkan di distrik Testega, Kabupaten Pegunungan Arfak. Perayaan HUT PI ke-67 dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Yosia Saroi, dan juga pimpinan OPD serta umat Tuhan Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Perayaan HUT Pekabaran Injil diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Alkitab Iger Roats Testega oleh Ketua Majelis Umum GPKI, Gubernur Papua Barat dan juga Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, dan dilanjutkan ibadah syukur bersama.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. 5 Februari 1855, Otto dan Geisler dengan nama Tuhan telah menginjakan kaki di Pulau Mansinam. Maka tanah ini sudah diberkati. Kita umat Tuhan sudah diberkati. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi semua orang. Ya, yang perlu saya sampaikan kita semua, mari kita lihat kembali perjalanan persoalan di sini dan Injil adalah kekuatan Allah dan kita semua. Dan keluarga 1855 ketika waktu dan desa menjaga kaki di pemandangan dan saya ada waktu bagi kita di sana Papua kita semua yang ada di tanah ini dan dengan Tuhan kami menjaga tanah ini. Karena sudah diberkati, kita semua sudah mengirim berkat dan kita sudah terima Injil. Kita sudah diberkati dan kita sekarang sudah terima berkat dan kita menjadi berkat untuk semua orang, bagi banyak orang. Dan demikian Tuhan ada Injil dan kita sudah terjabat dan menjadi kepala daerah dan provinsi dan kabupaten kota di Papua ini. Gubernur menambahkan hamba Tuhan pelayan gereja adalah pimpinan gereja, sehingga semua hamba Tuhan harus patuh dan taat kepada hamba Tuhan. Ketika dalam masalah, kita harus bisa selesaikan dengan baik. Kita hidup berkelahi, ya, kita harapkan dan harus ya, ketika hamba Tuhan, Bapak-Bapak Gembala sudah berdiri, Bapak RT berdiri, kita semua para harus kita buat, kita lepas, para harus kita buat, kita karena kita hormat ya, pimpinan gereja kita ya. Kita sekalipun kita pejabat ya, tapi terlepas dari jabatan hamba Tuhan, kalau pelayan firman Tuhan, ini kita punya pimpinan gereja, ya, pimpinan umat ya, yang harus kita pakai dan kita hormati. Jangan bahwa ya karena hamba Tuhan sudah berdiri, kita tidak mau tahu. Selain dari ribut-ribut yang sudah berada ya, seperti itu. Jadi meminta kita semua masyarakat ya, gimana? Gubernur berharap walaupun pegunungan Arfak merupakan zona hijau di Papua Barat, penerapan protokol kesehatan harus terus diterapkan dan juga bagi masyarakat agar dapat memberikan diri untuk divaksin. Jiminta Bisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Sekali lagi. Pemirsa, perayaan HUT Pekabaran Injil di Testega yang ke-67 tahun yang dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan serta Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy diharapkan warga masyarakat di distrik Testega senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Masuknya Injil di distrik Testega pada 67 tahun silam, yaitu tanggal 27 September 1954, kini telah berubah wajah distrik menjadi sebuah daerah yang berangsur-angsur maju dari ketertinggalan. Sebagai bukti adalah adanya bandara perintis yang didarati oleh pesawat Pilatus. Kini Injil yang dibawa oleh misi tim dari Amerika telah melahirkan sejumlah putra-putra Testega yang berhasil di dunia usaha maupun dalam birokrasi pemerintahan. Dalam perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil di Testega yang ke-67 pada tanggal 27 September, Gubernur Papua Barat yang datang menghadiri perayaan tersebut dengan menggunakan pesawat Pilatus menyampaikan bahwa Injil yang diberitakan di Testega oleh para penginjil. Ya, kemarin ini berjalan persoalan Injil ini dan Injil adalah kekuatan Allah dan kita semua. Tujuan 1855 ketika waktu dan desa menjaga kaki di pemandangan dan ada waktu bagi kita di tanah Papua dan Papua kita semua yang ada di tanah ini dan dengan Tuhan kami
Hal senada yang disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy yang menyampaikan agar dengan Injil Yesus Kristus yang telah dibawa ke daerah Testega, warga jemaat hendaknya saling membantu sesama, apalagi banyak pejabat yang duduk dalam birokrasi pemerintahan adalah putra-putri asli suku Arfak yang adalah hasil dari Injil yang diberitakan. Kita dengan ketentuan bahwa bukan bupati, ya, gubernur, kita juga jalankan ini, tapi yang penting dengan mereka yang ada pada kita. Kesempatan kita duduk di posisi-posisi strategis yang ada, kita juga berlupa dan membantu. Itu sudah sama saja kita sudah berikan ini. Jadi yang saya sampaikan kepada kita semua yang ada di DKI, yang ada di Testega, yang ada di Anggi, yang ada di Jambu, kita semua dengan tanah untuk membantu mendukung apa ya. Sementara itu, Ketua Majelis Umum GPKAI, Pendeta Daniel Sukan mengatakan, GPKAI pertama lahir di Pegunungan Arfak, yang kala itu hanya ada 5 majelis daerah, termasuk Majelis Daerah Testega. Waktu itu tahun 70-an hanya ada 5 majelis daerah saja, termasuk Majelis Daerah Testega. Dan akhirnya melahirkan atau dipegatkan untuk MD yang lain. Dan oleh karena itu, ini semua sejarah yang ada. Saya sendiri bertanya-tanya kenapa hari ini baru sejarah ini seperti dibukukan. Bapak Ibu, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan diri sekalian. Ternyata setelah membaca kedua buku ini, yaitu buku Latifah yang tidak pernah berhenti, yang mengisahkan tentang berbagai penderitaan para Sulawesi dari Selatan. Ini keluarga Rais dan kedua anaknya itu tenggelam di Pulau ini dekat Korsak. Perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-67 tahun dilangsungkan dalam ibadah syukur yang dipimpin Pendeta Yors Rumbekwan. Usai ibadah, panitia memberikan penghargaan bagi para hamba Tuhan yang selama ini telah berjasa dalam pekabaran Injil di daerah Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan. Pemirsa, masuknya Injil di daerah Testega, Pegunungan Arfak, membuat Majelis Daerah Testega berinisiatif membangun gedung sekolah Alkitab yang dinamakan Igerok Testega. Pembangunannya diawali dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Pegunungan Arfak, dan Ketua Majelis Umum GPKAI. Pembangunan sekolah Alkitab Igerok Testega yang baru dimulai dengan peletakan batu pertama diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga warga yang memiliki kerinduan untuk mendalami firman Tuhan dapat segera menempuh pendidikan. Selain itu, pembangunan sekolah Alkitab Testega kiranya dapat memuliakan nama Tuhan, serta umat Tuhan di daerah Testega selalu diberkati dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga selesai tepat pada waktu Tuhan dan dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan ada di tempat ini, umat di tempat ini mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Harapan yang sama juga disampaikan Bupati Pegunungan Arfak yang berharap agar pembangunan sekolah Alkitab Testega dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga para hamba Tuhan yang akan belajar mendalami Alkitab dapat membagikan firman Tuhan kepada jemaat di Majelis Daerah Testega serta di seluruh wilayah Pegunungan Arfak. Pada hari ini, Senin tanggal 27 September tahun 2021, meletakkan batu pertama yang kedua ini dengan melandasi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang mengerjakan pembangunan sekolah Alkitab ini. Semoga sekolah Alkitab ini dapat selesai tepatnya waktunya Tuhan dan bisa hamba-hamba Tuhan yang dapat pelajari Alkitab di sini dan juga membagikan firman Tuhan itu kepada semua umat jemaat di MD Testega dan juga di pemekaran dari Testega dan juga semua MD yang ada. Diketahui kalau di wilayah Pegunungan Arfak saat ini terdapat 2 sekolah Alkitab GPKAI, yaitu Sekolah Alkitab Minyambau di distrik Minyambau
dan Sekolah Alkitab Lunobok Sururei di distrik Sururei. Sedangkan Sekolah Alkitab Igerok Testega pembangunannya baru dimulai. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni periode 2021-2025 secara resmi dilantik Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasyu. Lembaga 7 suku yang telah memberikan. Prosesi pelantikan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 disaksikan para pejabat Forkopimda serta perwakilan masyarakat adat masing-masing suku. Di hadapan para tamu undangan dan masyarakat adat, Bupati menyatakan kalau pelantikan badan pengurus yang akan bekerja 4 tahun ke depan telah menjadi tonggak sejarah baru. Alasannya, Bupati menuturkan sejak berdirinya Kabupaten Teluk Bintuni hingga sekarang, tercatat baru kali kedua badan pengurus LMA 7 suku resmi dilantik dan berdiri sah secara hukum. Sebab lembaga masyarakat adat 7 suku ini, sejak kabupaten ini didirikan, kalau saya tidak salah dilantik oleh Bapak Bupati almarhum Bapak Diki Kawap, sarjana hukum. Dan baru hari ini saya lantik lagi. Setelah 18 tahun kabupaten ini berdiri. Sebagai anak 7 suku saya sangat bangga, bahagia karena diberikan kesempatan untuk melantik. Saya punya orang tua-tua ini. Selama ini keton tidak ada rumah, keton tidak ada bapak dan mama, sehingga masing-masing suku, 7 suku yang tadi saya sebutkan itu, don jalan cari makan sendiri-sendiri, cari hidup sendiri-sendiri. Mereka tidak tahu mau kemana. Tapi hari ini, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, ya, karena semua sudah terjawab. Bupati berharap kepada para pengurus dan jajaran LMA 7 suku agar bersinergi membantu Pemda Teluk Bintuni dalam rangka membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasyu mengajak seluruh masyarakat 7 suku untuk bersatu mendukung pemerintah membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Bupati menyatakan bahwa Pilkada tahun 2020 adalah sebuah ajang kompetisi guna mencari figur terbaik sebagai pemimpin Kabupaten Teluk Bintuni periode 2021-2024. Dari kompetisi tersebut, Bupati menyebutkan jika mayoritas masyarakat menginginkan dirinya dan Wakil Bupati Matret Kokop kembali memimpin untuk kedua kalinya. Kendati demikian, Bupati menegaskan bahwa semenjak dilantik sebagai Bupati 2 periode, pihaknya berkomitmen menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Politik pilkada itu kan permainan saja. Permainan karena kursi itu cuma satu orang yang harus duduk. Jadi ya karena banyak ya sudah kamu rebut toh. Tapi itu sudah selesai. Kita sekarang membangun. Kita bangun kabupaten ini supaya kita ini dihargai oleh orang lain. Kita orang kabupaten ini kasih makan dunia dengan kita hasil yang ada ini. Itulah luar biasanya Teluk Bintuni ini. Mari kita tepuk tangan buat negeri ini ya. Ini surga yang Tuhan turunkan di atas tanah ini. Mari kita jaga. Guna pembangunan di Teluk Bintuni dapat terlaksana dengan baik, Bupati mengatakan bahwa Pemda Teluk Bintuni akan memperhatikan semua aspirasi masyarakat, khususnya 7 suku sebagaimana amanat perundang-undangan yang berlaku. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasyu meminta para tokoh masyarakat adat 7 suku turut adil menjaga keamanan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Engkau berikan adat.
Demikian dikatakan Bupati ketika memberi sambutan pada acara pelantikan Badan Pengurus dan peresmian kantor LMA 7 Suku, Jumat 24 September 2021. Bupati menyatakan saat ini semua pihak khususnya 7 suku harus berkomitmen menjadi pelopor terciptanya rasa aman dan damai guna pembangunan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, Bupati memesankan agar para tua-tua adat 7 suku memiliki prinsip yang tegas untuk menolak setiap bentuk provokasi yang dibawa masuk dengan tujuan memecah belah persatuan. Kita orang 7 suku, masyarakat adat 7 suku ini sangat menghargai siapapun. Suku apapun yang datang di atas tanah ini kita sangat hargai. Tapi saya juga minta dan mohon lewat bapak-bapak eleman orang, kita juga harus dihargai. Kita punya tanah dan negeri ini, siapapun yang datang harus hargai kami. Iya toh? Masa orang mau datang bikin kacau di kita punya tempat? Tidak boleh. Kita yang punya negeri, kita yang melindungi, kita punya masyarakat adat ini. Sehingga tidak boleh ada pihak-pihak lain yang masuk dengan segala bentuk pengaruh apapun, kita tolak. Dan ini saya sangat berharap LMA bantu kami, bantu saya dengan Bapak Ketua DPR, kami ini Forkopimda, Bapak Ketua, saya, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Bapak Kapolres. Bupati pun menambahkan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni merupakan miniaturnya NKRI, sehingga dirinya berharap agar seluruh komponen masyarakat khususnya 7 suku menjadi pelopor guna terciptanya Bintuni yang damai dan sejahtera. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.